Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara sekalian masih berkesempatan untuk menimba ilmu pada malam hari ini. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat yang pikir hingga yaumil akhir. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nur SAGMH, kandidat doktor yang akan mengisi tausiah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan jamaah virtual yang berbahagia, yang berkenan mengikuti pengajian virtual pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, malam ini mungkin agak berbeda dari dua pertemuan kita sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya langsung semua diborong oleh Ustadz Muhammad Nur. Maka malam hari ini kita menggunakan perantara. Jadi supaya Pak Ustadz tidak terlalu capek, maka saya diminta untuk jadi moderator. Saya adalah Muhammad Ali, ya, tinggal di Sentani, ya, jadi moderator pada malam hari ini. Ustadz kita di Makassar dan jamaah tersebar di Indonesia bagian timur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali pertemuan ini, sebelum saya masuk ke acara, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pengajian kita karena virtual, jadi sangat dipengaruhi oleh mikrofon daripada jamaah sekalian. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan memutkan sementara seluruh mikrofon daripada jamaah sekalian, supaya suara cuma satu dari Ustadz Muhammad Nur. Selanjutnya, yang ingin bertanya, silakan mungkin setelah itu bisa lewat chat, ataupun nanti terakhir pada saat sesi tanya jawab, silakan angkat tangan, nanti akan kita buka mood-nya supaya bisa berbicara. Itu yang kedua. Dan ketiga, ya terima kasih atas partisipasinya, dan saya berharap kita bisa ikuti sampai selesai pengajian ini sehingga kita tidak kehilangan makna daripada pengajian ini, sehingga utuh apa yang kita terima daripada Pak Ustadz Muhammad pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Pak Ustadz yang saya muliakan, mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Muhammad Nur SAGMH, kandidat doktor, untuk menyampaikan tausiahnya. Pada beliau kami berikan waktu kurang lebih 30 menit ya, untuk menyampaikan. Dan iya, saya lupa, topik kita pada malam hari ini adalah berhaji setiap hari. Ya, berhaji setiap hari bisakah? Atau kalau kita pakai bahasa di Papua, bisakah tiap hari berhaji? Nah, ini pertanyaannya. Jadi mari silakan kita dengarkan. Semoga kita bisa mendapat manfaat daripada pengajian kita pada Pak Ustadz. Kami persilakan. Tafadhol. Baik. Terima kasih banyak Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kembali kita bersilaturahim dalam majelis pengajian virtual ini. Mudah-mudahan segala usaha kita yang kita lakukan pada malam ini insya Allah bernilai ibadah dan tentu akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini seperti yang telah disampaikan tadi bahwa tema kita seputar haji. Bahkan ya secara khusus ya tema kita ini unik. Ya, kenapa unik? Karena menyelisihi ya sesuatu yang biasanya kita lakukan. Kalau haji itu kan kita lakukan setiap tahun, satu kali satu tahun. Tetapi tema kita malam ini berhaji setiap hari. Apakah dalam ajaran agama kita memungkinkan untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita raih haji setiap hari tersebut? Insya Allah inilah yang akan kita kaji selama 1 jam ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu agama, sehingga insya Allah apa yang kita pelajari malam ini bisa kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi berhaji setiap hari, apakah dimungkinkan untuk kita bisa laksanakan? Sedikit saya berikan gambaran bahwa seperti yang telah kita ketahui, haji ini adalah salah satu rukun Islam yang menentukan akan keislaman kita. Salah satu di antaranya adalah haji. Ya. Yang namanya rukun, ya seperti halnya sholat, ada rukun sholat, wudu, ada rukun wudu, puasa, ada rukun puasa, dan seluruh ibadah mahdhah itu semuanya terikat oleh syarat dan rukun. Dan rukun ini menentukan suatu ibadah. Sah tidaknya suatu ibadah, diterima tidaknya suatu ibadah, itu ditentukan salah satu di antaranya adalah rukun daripada ibadah itu. Ya, termasuk yang sangat urgen yang kita bahas malam ini adalah haji. Salah satu rukun Islam. Artinya apa? Apabila seorang muslim yang sudah menyatakan dirinya, sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, akan tetapi meninggalkan haji, maka secara logika hukum, maka ya paling tidak itu bisa dihukumkan bahwa keislamannya itu tidak sempurna, bahkan boleh jadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sah kalau kita lihat dari kacamata hukum. Ya, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, adanya rukun salat, meninggalkan salah satu saja rukun salat itu, maka salatnya tidak sah. Oleh karena itu haji ini seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu rukun Islam. Dan yang perlu kita ketahui bersama, haji ini adalah rukun Islam yang kelima.
tentu penempatan haji di rukun Islam yang kelima ini itu tidak secara kebetulan. Ya, tidak secara teks dalam hadis disebutkan seperti itu. Tapi menurut para ulama bahwa penempatan haji dalam rukun Islam yang kelima ya mengandung hikmah atau mengandung rahasia bahwa sesungguhnya haji itu dilaksanakan setelah rukun Islam sebelumnya, rukun Islam yang 4 sebelumnya itu sudah mantap. Itu salah satu hikmah rahasia kenapa haji itu yang kelima. Kenyataannya kita lihat ya sebahagian saudara kita yang kebetulan ya secara kebetulan sudah naik nomor porsinya, ya lalu dia berangkat. Padahal kalau kita lihat kelakuan atau praktek ibadah kesehariannya itu tentunya belum memenuhi syarat sesuai dengan urutan daripada rukun Islam ini. Jadi harusnya idealnya orang yang menunaikan ibadah haji itu pertama harus sudah mantap syahadatnya. Yang kedua, orang yang menunaikan ibadah haji itu harus sudah mantap sholatnya. Yang ketiga, orang yang naik haji itu harus dipastikan sudah mantap puasanya. Dan juga orang yang naik haji itu dipastikan sudah mantap zakatnya. Inilah baru bisa betul-betul hajinya itu berkualitas. Hajinya bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, jadi meraih haji mabrur. Bagaimana bisa meraih haji mabrur kalau salatnya saja tidak beres? Ya, bahkan kita lihat fenomena ya sebagiannya tidak bukan secara general ini. Ada orang yang nanti mau naik haji baru rajin sholat. Sebelum-sebelumnya itu jarang kita lihat dia sholat. Dan ini dikhawatirkan juga ya musiman. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, boleh jadi akan kembali ke kebiasaan lamanya tidak sholat. Ya ini berarti bahwa hajinya tidak. Oleh karena itu saya secara pribadi berpesan kepada saudara-saudaraku sekalian, khususnya yang belum menunaikan ibadah haji, ya saya pesankan mantapkan dulu syahadatnya, mantapkan sholatnya, mantapkan puasanya, mantapkan zakatnya. Inilah baru dikatakan betul-betul siap menunaikan ibadah haji ya yang insya Allah yang bisa memperoleh atau meraih haji mabrur itu. Oleh karena itu saya berencana membuat satu grup ini yang saya khususkan kepada saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji dan dia sudah mendaftar, tinggal menunggu. Ya nanti saya akan buat grup bimbingan fikih haji. Ya bimbingan fikih haji. Ya mulai dari nol sampai tuntas. Ya fikih haji itu bukan hanya seputar hajinya saja kita pelajari, tapi seluruh aspek yang terkait dengan haji itu semuanya kita akan belajar nanti. Ya nanti saya akan share ya grupnya, tapi ini saya peruntukkan kepada saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji dan tapi dia sudah mendaftar, tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu panggilan dari Kemenak untuk menunaikan ibadah haji. Karena yang namanya persiapan ibadah haji itu inilah yang perlu kita luruskan pemahaman saudara kita. Ya seakan-akan persiapan ibadah haji itu kalau ada panggilan, kalau nomor porsinya sudah tiba, baru dia persiapkan. Padahal sesungguhnya tidak.
Yang namanya persiapan haji itu sejak kita mendaftar, paling minimal seperti itu. Atau bahkan sebelum mendaftar pun harus sudah punya persiapan. Ya paling tidak lah. Ya standarnya setelah mendaftar dan 7 tahun ke depan baru berangkat, ya selama 7 tahun ya, sudah mulai belajar tentang haji itu. Ya, karena haji ini ya sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ibadah haji itu meliputi dari segala aspek. Ya, pertama ibadah maliyah, ibadah dari aspek harta. Jelas kita mempergunakan harta yang banyak. Ya, minimal 60 juta kita keluarkan uang kita. Itu haji reguler. Apalagi kalau haji-haji yang lain, haji plus, apalagi haji furada itu sampai 200 juta. Ya. Jadi sekali lagi insya Allah ke depannya ya kita akan buat satu grup mengenai fikih haji. Ya, kita berikan bimbingan manasik haji kepada saudara-saudara kita sehingga insya Allah betul-betul bisa menjadi haji mandiri. Itu harapan saya ke depannya dan insya Allah mudah-mudahan haji yang dilaksanakannya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi inti, yaitu apakah bisa ya kita berhaji setiap hari? Maka jawabannya bisa. Artinya apa? Kita tidak perlu kemana-mana. Kita tetap masih ada di Jayapura. Tapi insya Allah kita bisa memperoleh ya nilai haji. Ya. Kita akan memperoleh nilai daripada haji itu. Kita tidak perlu kemana-mana. Ini luar biasa karena bagi saudara-saudaraku yang memang secara materi misalnya, secara materi dan secara logika itu tidak akan bisa menunaikan ibadah haji, tidak perlu bersedih. Ya, tidak perlu bersedih melihat saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji, yang mampu menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena bijaksananya agama kita dengan memberikan peluang ya kepada seluruh umat Islam, bukan hanya yang mampu tapi yang tidak mampu pun untuk mendapatkan haji itu sendiri. Saya lacak dari beberapa hadis. Di sini saya menemukan ya ada sekitar lebih 30 ya amalan, jadi tidak perlu kemana-mana, cukup dilaksanakan di Jayapura, insya Allah itu bisa bernilai haji. Jadi yang saya maksud di sini, yang saya maksud berhaji setiap hari, yaitu melakukan satu amalan yang bernilai atau berpahala haji. Jadi ketika ia melakukan satu amalan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin dia akan memperoleh pahala seperti pahala haji orang yang melaksanakan haji di tanah suci. Nah, nanti kita akan sampaikan dalilnya, kita akan sampaikan hadisnya. Ya, bahkan di situ dikatakan tamatun. Haji secara sempurna. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi bisa kita melaksanakan haji setiap hari. Bisa. Ya, tapi yang dimaksudkan adalah satu amalan yang kita lakukan yang bernilai atau berpahala haji. Jadi saya katakan tadi ada sekitar lebih 30 amalan yang saya catat
Yang saya dapatkan dalilnya, saya dapatkan hadisnya, dan insya Allah ini kita akan kaji semua. Berarti insya Allah kalau kita belum bisa menuntaskan malam ini karena keterbatasan waktu, insya Allah mungkin materi kita malam ini ada part 2, part 2. Jadi pertemuan kedua. Jadi pengajian pertemuan kedua mengenai masalah berhaji setiap hari ini. Ya, yang jelas ini adalah satu peluang bagi kita. Ya, bukan hanya yang tidak mampu, kita pun yang sudah haji, ya kita berlomba-lomba untuk meraih daripada pahala haji ini. Nah, yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, jadi Abu Hurairah berkata dalam hadis ini, ja'al fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekelompok orang fakir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengadu. Jadi para orang-orang fakir ini datang kepada Nabi mengadu. Apa aduan mereka ini? Zahabat dusur minal amwal bid darajatil ula. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu, orang-orang yang mempunyai banyak harta, mereka itu memiliki derajat yang tinggi, punya status sosial yang tinggi, dihargai, dihormati. Pokoknya punya derajat yang tinggi. Itu pengaduan orang-orang fakir yang menghadap kepada Rasulullah SAW. Apalagi yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumun kama nasumun, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Jadi ketika kami puasa, mereka puasa. Kami salat, mereka salat. Ya. Tapi mereka punya kelebihan. Walahum fadlu amwal, mereka punya kelebihan harta. Di mana dengan hartanya itu yahujjuna biha, mereka bisa pergunakan untuk haji. Wa ya'tamirun, mereka bisa pergunakan untuk umrah. Ya, setiap bulannya bahkan. Wa yujahidun, bahkan dengan hartanya itu bisa mempergunakan untuk berjihad. Wa yutasaddaqun, dan dengan harta mereka itu mereka bisa bersedekah kemana-mana. Bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah, bisa menyumbang. Ya, kemana-mana. Ini adalah ketinggian derajat mereka ya Rasul. Sementara kami ini tidak punya apa-apa karena kami ini fakir. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada aduan orang-orang sekumpulan orang-orang fakir yang datang kepada Nabi ini dengan mengatakan, ala uhditsukum bi amrin. Ya, maukah kamu saya beritahukan satu perkara? Lau akhadtum bihi la adraktum man sabaqakum. Kalau seandainya kamu ambil perkara ini, ya, kamu ambil perkara ini, maka sungguh kamu akan bisa mendapatkan orang-orang yang mendahuluimu. Maksudnya, ini kan ceritanya orang-orang kaya ini, dia kita sudah ketinggalan jauh dari mereka. Mereka sudah jauh. Nah, kata Nabi, kalau kamu ambil ini, kamu amalkan ini, satu perkara ini, maka kamu bisa mendapatkan mereka ini, bahkan bisa mendahuluinya. Ya, termasuk di dalamnya hajinya, karena mereka haji. Kamu bisa melampaui daripada haji mereka.
bisa melampaui daripada umrah mereka, bisa melampaui daripada sedekah mereka yang sangat banyak kemana-mana itu. Ya, itu kata Nabi. Ya, wa kuntum khairum min antum baina zahrani. Dan ketika kamu amalkan, ambil perkara ini, maka kamu yang terbaik di antara mereka itu. Jadi Nabi tegaskan, kalau kamu ambil perkara ini, amalkan satu perkara ini, maka kamu lebih baik daripada mereka orang-orang kaya itu. Yang di mana mereka juga salat, di mana mereka puasa, di mana mereka haji, di mana mereka berjihad dengan hartanya, di mana mereka bersedekah, kamu bisa lebih baik lagi itu. Kalau kamu mampu mengambil daripada perkara ini. Itu ya pesannya Nabi. Illa man amila mithlu. Kecuali perkara ini mereka juga amalkan. Ya, jika orang-orang kaya juga tahu dan mengamalkan perkara ini, ya itu bisa sama-sama kedudukanmu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara apa itu yang ingin disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana perkara ini disimpulkan oleh para ulama, ya, kalau kita lakukan ini, insya Allah bisa bernilai atau berpahala haji sama dengan kita telah melaksanakan haji secara hakiki, ya, secara hakiki. Karena haji itu ada haji syariat aja, ada haji secara hakiki. Artinya apa? Ketika misalnya kita sudah laksanakan perkara ini, bukan berarti jatuh syariat haji secara syariat, tidak seperti itu. Jadi bukan berarti jatuh kewajiban haji, tidak. Jadi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi, ketika misalnya kita sudah lakukan ini, bahkan sampai lebih 30 kita sudah lakukan, ya, perkara-perkara atau amalan-amalan yang bernilai pahala haji, tapi tidak sampai menggugurkan kewajiban haji. Artinya apa? Ketika kita punya kemampuan, ya, ketika nomor porsi sudah sampai, ya tetap kita berkewajiban berangkat haji. Ya, jangan punya pikiran lain lagi. Saya mau mengundurkan diri, saya mau ambil, saya punya dana di seksi haji itu. Kenapa? Saya kan sudah haji ini, setiap hari saya sudah haji. Tidak seperti itu. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah haji secara hakiki. Jadi haji secara hakiki. Jadi secara hakiki kita sudah haji karena menunaikan amalan yang telah diajarkan oleh Nabi. Nah, perkara apa itu? Yaitu az-zikru ba'das shalah, ba'das salawat. Yaitu berzikir setelah setiap selesai salat. Zikirnya apa? Tasbih, wat tahmid, wat takbir. Kata Nabi, tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Ya, hendaknya engkau setiap selesai salat baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, maka amalanmu ini bisa bernilai pahala haji, bahkan bisa melampaui daripada pahala tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini karunia Allah yang sangat besar bagi kita semua. Jadi saya katakan bukan hanya kita ini berhaji bukan hanya sekali sehari, tapi kita bisa hanya mengamalkan satu hadis ini, bisa kita berhaji 5 kali sehari. Jadi bukan hanya 1 kali 1 hari, tapi 5 kali sehari. Subhanallah. Hanya saja, ya, ketika ditanyakan, apakah semua yang baca itu otomatis dapat pahala haji? Maka jawabannya tidak. Jadi tidak semua orang yang mengaku sudah melaksanakan amalan ini berarti otomatis sudah mendapatkan pahala haji. Belum tentu.
Ya. Nah, yang saya maksudkan apa? Begini. Saya sering mendapatkan ya ketika orang zikir selesai sholat, khususnya ketika membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya, itu sangat cepat. Biasanya bahkan yang saya temukan itu imam. Ya, saya pribadi baru baca 10 kali dia sudah alhamdulillah. Artinya apa? Yang mendapatkan nilai pahala haji dengan tasbih takbir, tahmid takbir ini bagi orang-orang yang melafazkannya dengan tartil, dengan benar. Ya, karena ketika ada orang yang sangat cepat membaca, saya yakin itu tidak sempurna. Minimal itu tidak sempurna bacaannya, bahkan kita tidak tahu. Bahkan ada pernah saya dengar, ya ketika membaca subhanallah, pertamanya saja bagus. Subhanallah. Ya, tapi kedua dan seterusnya bukan lagi subhanallah. Dia hanya mengatakan sub. Ya, karena mau cepat-cepat. Ya, karena mau cepat-cepat. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan. Jadi tidak semua orang yang baca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 dapat pahala, itu tidak semua. Coba kita lihatlah di masjid itu. Ya, saya heran juga kok sampai secepat itu. Ya, demikian pula alhamdulillah. Ya, saya tidak tahu dia baca apa. Ya, Allahu Akbar harusnya kan baca ya subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ya, kita baca seperti itu secara tartil. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ah, ini secara teknik. Secara teknik masing-masing kita punya cara itu untuk menghitungnya. Yang jelas, yang penting 33 kali masing-masing 33 kali. Tapi ada saya mau tunjukkan teknik yang paling bagus yang pernah saya dapatkan dari guru saya. Ya, jadi kita bertasbih itu afdalnya pakai tangan, afdalnya. Ya. Sekalipun tasbih juga bisa pakai, tapi afdalnya itu pakai tangan karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana cara mempraktekkan kalau tangan? Kan itu pun juga banyak cara lain itu. Yang penting itu saja. Yang penting tidak lebih atau tidak kurang dari 33 kali. Itu catatannya. Bagaimana tekniknya? Kalau yang saya amalkan, ya tekniknya. Jadi ini kita punya jari, ya. Jadi kita mulai hitung, mulai dari ujung telunjuk, ya. Mulai dari dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara berikan zoom dulu. Satu jari ini 7. Jadi setiap ada garis-garis di tangan, ujung garis-garis, kemudian ujung, ya. Kalau kita hitung itu 7. Tunggu dulu, sabar. Sampai ini kan 4 jari, yang 7 garisnya. 7 kali 4, 7 kali 4, 28. Nah, kemudian ibu jari itu berapa? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ibu jari ini hitungannya 5. 28 tambah 5 berarti 33. Jadi cara hitungnya mulai dari telunjuk bagian ujung atas subhanallah, 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 subhanallah. Seterusnya jari tengah, seterusnya jari manis, kemudian jari kelingking dari ujung atas, kemudian telunjuk dari ujung atas. Yang hitung adalah telunjuk, ya ibu jari.
Jadi begini jadinya. Jadi ketika kita berakhir menghitung, maka seperti ini jadinya. Nah, ada yang melihat, ya, ada yang melihat sebenarnya jari, ya, bentukan jari setelah menghitung tasbih ini ataupun tahmid ataupun takbir ini, itu sesungguhnya itu bertuliskan lafaz Allah. Ya, coba kita lihat, ini alifnya, ini lamnya, ini hanya. Ya. Jadi itu seakan-akan bertuliskan lafaz Allah. Tapi sekali lagi ini hanya sekedar teknik. Ya, itu tidak mesti harus seperti itu. Ya, tapi ini hanya sekedar saya menambah wawasan kita, ilmu kita mengenai teknik berhitung. Ya, ketika kita berzikir, khususnya subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, amalan yang insya Allah bisa bernilai pahala haji, bahkan di sini dikatakan khairum min antum, bahkan lebih baik lagi daripada ya mereka yang telah daripada mereka yang punya kemampuan dari segi harta sehingga dia bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini masih lebih utama ini, subhanallah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, ya marilah kita amalkan ini ya secara benar. Karena saya katakan tadi bahwa tidak semua orang yang amalkan ini dapat pahala haji. Ya, siapa yang bisa mendapatkan pahala haji, yaitu melepaskannya dengan benar, menghitungnya dengan benar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin ini sudah setengah jam. Pak Ali, bagaimana Pak Ali? Iya, dua dulu Ustaz. Dua saja ya, saya tambah satu lagi. Ya. Kemudian amalan yang kedua, yes, dalam sebuah hadis, ini hadis sahih. Kalau tadi jelas hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini juga hadisnya hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, disebutkan kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw ya'lama. Kata Nabi, siapa yang berangkat atau pergi ke masjid, ya, siapa yang berangkat atau pergi ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan aw ya'lama, tidak ada niat yang lain kecuali niatnya ke masjid untuk belajar agama. Apakah itu mengajar atau belajar? Ya, misalnya ada kajian di masjid. Misalnya kajian di masjid. Nah, jadi ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid, niat kita tidak ada lain kecuali untuk belajar agama. Ya, lihuduri darsil ilmi, untuk belajar agama, atau niatnya untuk mengajar. Ya, berarti ini jamaah dengan ustaznya, itu masuk dua-dua. Tapi itu catatannya, niatnya hanya untuk itu. Ya kan ada juga orang niatnya ganda. Mau kemana? Ya, ini baru misalnya sudah jam 2 pengajiannya atau jam 4 pengajiannya. Nah, kemudian dia keluar jam 2. Terus ditanya, mau kemana? Ya, memang ada niatnya untuk hadir di masjid, untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi ada niat lain, mau ke pasar dulu, nanti dari pasar sehingga di masjid langsung belajar. Nah, model seperti ini itu tidak sesuai dengan hadis. Jadi satu saja niatnya ke masjid,
yaitu untuk belajar agama atau mengajar agama. Ya. Apa kata Nabi? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Subhanallah. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan ini, siapa yang pergi ke masjid, niatnya cuma satu, belajar agama atau mau mengajar agama, maka baginya memperoleh sama dengan pahala haji yang sempurna. Itu Nabi tegaskan. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Jadi haji yang sempurna kehajiannya. Ya, sama dengan haji yang secara syariat dilaksanakan. Ya, tapi itu tadi catatannya. Inilah satu penghargaan Allah, ya, dan juga penghargaan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang cinta ilmu agama. Ya. Jadi orang-orang yang cinta dengan ilmu agama, ketika ada majelis ilmu, sangat bersemangat untuk ikut. Apakah secara seperti biasa atau secara virtual, ada semangat untuk belajar. Insya Allah saya yakin itu kita akan mendapatkan nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, secara khusus di sini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu paket, ya, paket pahala haji, yaitu pergi ke masjid dengan niat untuk belajar agama, hanya semata-mata itu, tidak ada niat yang lain. Ya, siapa tahu juga kita belajar agama, setelah itu kita singgah di warung kopi. Nah, siapa tahu ada juga yang begitu, ya, kita singgah di warung kopi, berarti niatnya ganda. Jadi itu juga perlu dihindari. Jangan niatnya ganda. Niatnya di sini la yuridu illa, di sini la yuridu, tidak ada niat yang lain, tidak ada keinginan lain untuk pergi ke masjid illa ayyata'allama khairan aw yu'allima, kecuali untuk belajar agama, ingin belajar kebaikan-kebaikan agama, atau ingin, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dua hal yang bisa kita sampaikan pada malam ini, dan insya Allah kajian kita akan terus berlanjut ini. Kita akan kaji karena ini masih banyak poin-poin seperti saya katakan tadi. Jadi ada lebih 30 amalan. Ya, kalau kita tidak bisa laksanakan salah 30, ya ambillah sepertiganya dari 30 itu, 10 lah. Itu sudah luar biasa sekali. Dan insya Allah, ya, sama dengan pahala haji secara syariat, balasannya surga, ini juga sama, ya, karena nilai yang Allah lihat, nilai dari amalan kita itulah yang diperhitungkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir. Saya kira demikian untuk sementara. Mudah-mudahan bisa kita mengambil hikmah atau pelajaran dari dua amalan ini. Saya kembalikan ke Pak Ali, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita dapat pencerahan pada malam hari ini. Ya, kita tahu bersama juga dengan kondisi corona saat ini bahwa memang jamaah haji Indonesia tidak ada yang berangkat. Ya. Tapi ada amalan yang bisa kita lakukan yang amalnya insya Allah sama dengan kalau kita pergi berhaji. Ya. Sama dengan kurban juga. Ya, Allah tidak butuh daging dan darahnya, tapi yang dibutuh adalah keikhlasan beribadah. Betul. Nah, oleh karena itu ada dua amalan yang malam ini kita diberikan, kata Ustaz ada 30, maka insya Allah kalau dua berarti 15 kali pertemuan. Luar biasa. Nanti kita kita perpendek saja. Jadi amalan pertama zikir habis sholat. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama bapak yang di masjid, biasanya kalau habis sholat langsung terbang. Assalamualaikum, assalamualaikum, belum zikir lah terbang. Ini coba diperbaiki, mudah-mudahan dapat pahala hajinya. Yang kedua, niat belajar agama. Iya, agama harus ikhlas. Karena memang betul, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, tidak boleh kita beribadah kalau tidak dasarnya. Iya. Jangan kita beribadah tidak tahu ilmunya, bahaya. Bapak Ibu lihat enggak kemarin ada WA yang heboh, orang sholat jenazah pakai ruku. Ya, imamnya ruku itu ya. Yang COVID ini meninggal COVID dia soja, tapi alhamdulillah makmumnya tidak ruku itu. Nah, itu karena tidak ada ilmunya. Untungnya tidak sujud.
Ya, untuk yang tidak setuju, kalau setuju dia jatuh, Pak. Karena jaraknya gitu ya. Nah, ini ilmu penting. Jadi oleh karena itu kesimpulan. Oleh karena itu sekarang saya kasih kesempatan. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya untuk menambah lebih dalam lagi. Silahkan diangkat tangannya, raise hand dari situ. Ada boleh raise hand di gambar itu di bagian sebelah kanan bawah itu ada 2 gambar. Silahkan kasih tangan, nanti dibuka moodnya oleh Pak Ustadz begitu. Silakan atau langsung bersuara, silakan yang mau bertanya. Baik, makasih Pak Ustadz. Iya, silakan. Iya. Sebut nama. Oh, Pak Ustadz Dahlan. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita sama-sama diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa melaksanakan sumpah pada malam hari ini. Tak lupa juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita beribadah Idul Adha dengan berkurban Allah menerimanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Ya, saya sangat sepakat sekali tadi Pak Ustaz yang mana dikatakan itu pahala berzikir sama pahalanya ibadah haji. Iya. Saya ingat sekali Pak Ustaz waktu kita di Mekah kemarin 2018 ada saya tegur imam, tidak tahu teman-teman kita tapi dari Indonesia Barat. Waktu itu kita tidak sempat melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Iya. Namun kita melaksanakan di hotel. Iya. Nah, di situ cara mereka itu tadi persis tadi Pak Ustaz katakan. Jadi mereka itu di saat selesai sholat, jadi hanya pertama kali itu diucapkan itu tepat sekali subhanallah. Yang kedua bukan lagi subhanallah, Sumlah. Iya. Kemudian alhamdulillah, Dula. Iya. Kemudian yang ketiga kali yang Allahu Akbar, kemudian berikutnya bar dengan mengeraskan suaranya, mengganggu jemaah yang lain yang masbuk. Iya, betul. Nah, kalau kita yang ada di sini malam ini bisa menyampaikan kepada teman-teman kita, menyebarkan suatu kebenaran ini, alhamdulillah agar supaya itu berkurang, khususnya kita di Papua ini ya, atau di Indonesia Tengah dengan Timur, ini kita sampaikan. Jadi artinya kita menyampaikan suatu kebenaran agar supaya mereka tidak melaksanakan suatu kesalahan. Iya. Karena kita beribadah ini ada aturannya, beribadah ini ada syariatnya. Iya. Ya, nah, seperti itu. Jadi ada adab-adab yang kita harus lakukan, yang kita harus taati di dalam beribadah. Iya, betul. Nah, agar supaya kita mendapatkan pahala yang dijanjikan sesuai dengan hadis Rasul yang dibacakan tadi Ustaz, supaya kita mendapatkannya itu. Iya. Tapi kalau kita memperhatikan, kita tidak beradab dalam beribadah, tidak mencontoh syariat, ya percuma, sia-sia. Bagaimana Nabi mengatakan bahwa siapa melaksanakan ibadah tanpa tanpa syariat berarti tertolak. Itu tadi. Iya, tertolak ya. Iya. Jadi semoga karena teman-teman banyak ini ya. Jadi ini saya sampaikan, saya sepakat sekali dan saya sudah sampaikan teman kemarin itu di Mekah. Iya. Jangan cara seperti itu. Kita beribadah ini ada aturannya. Ya kita tidak mengada-ada. Ada syariatnya yang kita harus lakukan. Baik. Itu sementara dari saya Pak Ustaz, mungkin teman-teman yang lainnya ada mungkin menyampaikan atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Dahlan yang sudah memperkuat lagi kajian kita malam ini. Mudah-mudahan tambahan ini semakin menambah niat kita untuk mengamalkan ya zikir ini dengan baik. Iya. 33 berapa lama sih, tidak 1 jam. Ya, apa bersambung. Ya. Oke, ada lagi. Ya, kita ada Ustadz Ma'mun Rosyidi ini Ketua MUI Kabupaten Jayapura ada ini, alhamdulillah ya. Ada Pak, ya banyak kita saudara-saudara ini ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Yang mau diskusi, ya waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya ada, mari Bapak Ibu, ya ini ajang kita untuk bertanya ya, jangan malu ya. Ilmu itu tidak boleh malu-malu. Kalau memang tidak tahu tanya. Malu dalam menuntut ilmu. Supaya betul-betul ada hasilnya ya, kita bisa walaupun cuma 1-2 kalimat tapi bisa kita bawa setelah pengajian ini. Silakan Bapak-bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan?
Ada Pak Ustadz Madu Malu juga ada ini. Mudah-mudahan beliau masih berkenan. Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar ataupun apa ya silakan. Saya berikan waktu. Masih ada waktu kita ini. Mari, Bapak-Bapak Ibu. Jadi betul sekali bahwa mari kita beribadah itu ada dasarnya. Jangan sampai kita ibadah ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Karena pernah saya temukan di Timika ini cerita saja. Sebelum ada yang bertanya. Kalau bertanya langsung potong ya. Ya, sekarang saya mengisi saja. Jadi di Timika itu habis sholat subuh itu ada orang tua sholat itu. Sunnah. Kemudian saya coba tanya gitu. Pas jalan pulang kebetulan bersamaan saya lewat. Saya tanya. Di Timika, Ustaz? Ya, di Timika waktu itu saya 95 ya. Terus tahu begini, dia bilang katanya bilang, ini guru saya ngajar. Saya bilang, aduh saya minta maaf. Orang muda ini sampai sekarang belum pernah saya diajarkan ada sholat dia subuh gitu ya, ada juga beliau gitu ya. Ini artinya orang tua ya, artinya beliau juga sudah haji. Jadi haji juga tidak bisa menunjukkan orang itu paham agama ya. Ya, tapi paling tidak bahwa saya melihat itu, wah ini berarti masih banyak perlu kita perbaikin ya. Jadi artinya itu contoh saja. Jadi beragama itu perlu sekali memang ilmunya. Ya ilmunya. Jangan sampai kita laksanakan ibadah ilmunya. Ya contoh tadi, orang sholat jenazah pakai ruku. Ya, itu. Ada lagi ceritanya, mohon maaf ini ceritanya si Abu Nawas. Dia malah pakai sujud. Ya, itu ditanya, loh kenapa tadi sholat pakai sujud? Dia sudah malu, dia bilang aja, ini jenazah ini banyak sekali dosanya ini. Jadi perlu disujudi. Ini kan namanya ibadah akal-akalan Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau? Silakan. Pak Ustaz, saya tambahkan satu kali kalau tidak ada rekan. Ya. Nah, ini juga Silakan, saya temukan di Madinah. Waktu itu kita lagi sholat asar di Madinah. Ada teman satu, karena dia pakai kopiah Indonesia, saya tahu bahwa dia orang Indonesia. Lalu saya tanya, Anda dari mana? Dia bilang, saya dari Bali. Kemudian sebelum Anda berangkat haji itu sudah mempelajari sama ustaznya? Bilang, sudah, kita sudah sering pengajian dan lain sebagainya. Lalu dasarnya melaksanakan sholat asar, ibadah asar itu apa? Dia bilang, wah, kalau sampai di tanah suci, pokoknya perbanyak sholat. Saya bilang, iya betul, tapi kan ada aturannya. Jadi katanya perbanyak sholat. Jadi kalau ada kesempatan sholat terus, wah bukan, saya bilang ya betul sholat terus, tapi ada aturan-aturannya, waktunya. Nah seperti itu. Jadi makanya ini kurang manasik. Betul, kurang manasik dan kurang berilmu. Nah seperti itu Pak Ustaz. Iya, baik. Ada Pak Warnadi nih, Pak Warnadi. Silakan Pak Warnadi. Penyuluh Kemenak Kota Jayapura. Oh ya, silakan Pak Ustadz Warnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyuluh agama Islam sampai distrik Iran. Jadi saya sampaikan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa beramal tanpa ilmu itu mardut, itulah. Dimana diketahui bahwa pelumam dari ilmiah a'maluhum mardudatil latibah. Ini sering kita temui dan sering kita sampaikan juga, yang berkaitan dengan ketika jamaah ada imam yang lupa, yang seharusnya 2 rakaat sudah tahiyat awal, tapi lupa terlanjur berdiri sudah tegak. Tapi ini kadang-kadang jamaah yang mengingatkan ini seakan-akan itu memaksa pada imam untuk kembali, padahal sudah terlanjur berdiri. Iya. Udah tegak ya, udah tegak. Ini kalau kembali kan dengan bayi. Iya. Nah ini udah sering kita sampaikan, sedangkan mengingatkan imam yang lupa itu kan ada aturannya. Pertama harus disebutkan di kitab fikih itu harus niat dulu untuk zikir, tidak niat untuk mengingat. Nah itu yang sulit Ustaz. Ini bagaimana kita kalau mengingatkan jamaah yang seperti itu, yang kita yang belum bisa mereka belum bisa memahami Ustaz.
Sekian yang saya sampaikan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak di luar konteks tapi tidak apa-apa. Ini Iya, kan iya. bagi juga belajar agama. Silakan Baik. mungkin langsung Pak Ustaz begitu. Ya. Bagaimana cara mengingatkan itu? Iya, ya memang betul bahwa sholat itu punya aturan. Ya termasuk ketika imam keliru. Ya, apakah keliru dalam jumlah rakaatnya atau bahkan keliru misalnya dalam Bacaannya. membaca itu. Misalnya tidak tahu sambungannya, maka jamaah yang tahu bisa mengingatkan. Ya, demikian pula juga keliru dalam lupa dalam rakaatnya. Jadi memang betul bahwa ketika jamaah sudah mengingatkan imam, misalnya harusnya duduk tahiyat pertama, tapi mungkin seingat imam ini sudah rakaat ketiga, sehingga langsung berdiri. Nah, langsung berdiri tegak. Nah, menurut hukum fikih, ketika imam sudah berdiri tegak, maka tidak perlu kembali duduk. Duduk lagi. Ya, kecuali masa proses berdirinya, artinya belum berdiri tegak. Jadi selama belum berdiri tegak, maka itu masih bisa kembali duduk. Tapi ketika sudah berdiri tegak, ya sudah berdiri tegak, apalagi dia sudah memulai membaca untuk Al-Fatihah. rakaat berikutnya, Al-Fatihah untuk rakaat berikutnya, maka harusnya imam ini ketika dia mulai tersadar, ya pasti imam itu akan berpikir, kenapa saya ditegur ini? Tapi dia yakin bahwa dia lebih kuat. Saya ini sudah rakaat ketiga. Tapi lama-lama mungkin dia menyadari, oh harusnya tadi saya tahiyat pertama. Nah, apa yang dilakukan misalnya kalau imam seperti ini? Imam mencukupkan sholatnya misalnya 4 rakaat, kemudian ditutup sebelum salam dengan sujud sahwi. Ya, itu yang dilakukan imam misalnya. Jadi memang posisi makmum itu hanya sekedar mengingatkan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Warnadi tadi. Itu hanya mengingat, bukan memaksa imam, tapi mengingatkan. Ya, dan imam juga harus bijaksana. Harus teriak. Ketika Allah berkali-kali teriak. Dia harus dia harus mengingat kembali apa salah saya. Ya, seperti itu. Jadi betul tadi disampaikan bahwa memang makmum itu punya kewajiban mengingatkan makmum. Ya, mengingatkan makmum ketika makmum keliru, makmum lupa, imam membenarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh imam. Kira begitu. Baik. Iya, terima kasih Ustaz pencerahannya. Jadi ya kalau ada makmum begitu ya imamnya juga lah saling. Jadi makanya itu imam perlu diingatkan, pemimpin perlu diingatkan kalau salah. Makmum juga kalau sudah mengingatkan pemimpinnya begitu ya diikuti dulu lah. Agar nanti belakangan baru diingatkan baik-baik. Oke, saya pikir begitu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan mau memberikan tambahan ilmu. Ya, ini kan ajang ilmu kita di sini. Wahana saling bertukar ilmu. Ya. Mudah-mudahan bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Iya. Ya. Silakan. Sudah jam 9, ya pas waktu kita yang 1 jam. Oke. Baik. Ya karena Pak Ustaz sana berjam 8, kita sudah jam sini Ustaz, jam 9. Iya. 1 jam lagi. Jam 8 ya. Kita 1 jam lagi. Oke, baik. Kalau memang tidak lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jamaah sekalian, kita selesaikan sampai di sini. Saya tetap ulang kembali bahwa baru 2 amalan ya yang kita malam ini pelajari, yaitu zikir setelah sholat. Mari kita perbaiki, tartil, supaya maknanya kita dapat dan juga pahalanya kita dapat. Amin. Dan kedua, niat belajar agama itu ikhlas karena Allah.
Dan sekali jalan kita ke masjid karena niat, bukan karena yang lain. Itu niat yang perlu. Segala Amin. sesuatu perlu kita Harus luruskan diawali niat. dengan niat. Ya. Dan niatnya perlu lurus karena Allah. Jangan niat karena mertua ya, begitu. Nah, Amin, amin, amin. begitu. Dan kita tutup Pak Ustadz dengan doa dulu Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. mari Bapak dan Ibu sekalian, untuk berkahnya majelis kita ini, mari kita tutup Amin, amin. dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan. Amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Allah, ya Rahman, ya Allahumma Rahim. shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin, amin. Antas samiul alim wa tub alaina innaka Amin, antal rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. amin. Allahumma ighfir lana wa Amin. liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al Amin. jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di Amin. tafarruqan ma'suma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin, وقنا عذاب النار. amin, amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Dengan sertanya doa tadi, maka serta sudah pengajian kita pada malam hari ini. Saya tetap berharap kita bergabung kembali di Ahad depan dan mengajak saudara lain. Dan kalau boleh ada masukan-masukan silakan diberikan kepada kami. Paedar kopinya. Memperbaiki kembali kajian kita. Mari kita manfaatkan teknologi ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari kebaikan di teknologi Allah ini. Allah berkehendak dan semakin baik ke depan. Mudah-mudahan suaranya tidak putus-putus karena ini kan teknologi Bapak Ibu, maka kita tidak bisa kendalikan. Oleh karena itu, mari kita dengan sabar mengikuti dengan semuanya dan mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi. Sekira demikian, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Makmun, bagaimana sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf video ini tadi kita masih ada kebetulan dengan Jawa anak pulang ini. Oh iya. Ini mohon maaf. Nanti bisa gabung lagi. Tapi saya sudah lihat, waduh ini gimana nak? Iya, insya Allah nanti saya kirim lagi flyernya tiap minggu nanti kepada teman-teman rekan-rekan. Iya. Pak Ustadz Dahlan, saya 95 ya, 95 Pak Ustadz. Iya. Panam di sini Pak Ustadz. Ya, saya punya keluarga di situ dulu almarhum Pak Haji Nawir, itu sekarang istrinya itu Ibu. Oh, Haji Nawir Kios Garuda. Ya, betul. Saya di situ dulu. Oh, saya tahu beliau. Ya, itu kayak orang tua saya. Iya. Itu kan masih ada sana adik saya situ si Ahmad. Iya, masih ada kemenakannya jadi anaknya jadi bikin pesantren itu. Ya, betul. Pesantren Tahfiz Al-Qur'an di Kilo 7. Ya, betul. Iya. Ya. Begitu Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Saya mohon izin live ini masih ada kerjaan lain. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Sampai jumpa pekan depan ya. Sampai jumpa pekan depan. Insya Allah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat dulu kalau matikannya.